Duo Milan Biru dan Merah sama-sama berhasil melangkahkan satu kaki mereka di babak semifinal UCL musim ini. AC Milan berhasil membungkam dominasi Napoli dengan kemenangan tipis 1-0. Saudara kandung Inter Milan juga berhasil menunjukkan tajinya di publik Portugal usai menekuk Benfica 2 gol tanpa balas. Hasil ini membuat publik berimajinasi akan terjadi kembali semifinal panas UCL pada tahun 2003 dengan derby della Madonnina. Berikut bola tim membahasnya untuk Anda. Analisis bermain Inter Milan dan AC Milan pada leg pertama. Taktik Inter Milan. Simone Inzaghi bermain dengan formasi 3-5-2. Pemilihan formasi ditujukan untuk mengontrol lapangan tengah dan defensive line agar seimbang. Bermain di hadapan publik Benfica akan sangat beresiko jika Inter Milan memutuskan untuk bermain terbuka dalam laga ini. Dengan kualitas level bermain Inter Milan yang jauh di bawah level dalam 2 dekade terakhir, Inzaghi mensiasati dengan memanfaatkan kecepatan sayap mereka. Meski memiliki 3 back di atas kertas, Inzaghi nyatanya menggunakan 4 back sebagai transformasi saat dalam defensive mode. Pada laga melawan Benfica, Damian, Acerbi, dan Bastoni mengisi pertahanan di starting line-up. Rating ketiga pemain tersebut tercatat tinggi dengan angka 8,0, 6,9, dan 8,1 oleh Bastoni sebagai man of the match pada laga tersebut. Berikut adalah gambaran bagaimana pertahanan Inzaghi saat ofensif di paper A dan defensif di paper B. Dengan pola formasi tersebut, Inzaghi menerapkan struktur 2-3-3-2 seperti di gambar C, dengan mengatur jarak antar pemain untuk melawan pressing lawan dengan perkembangan permainan vertikal yang cepat seperti pada gambar D. Gambar D adalah bentuk bagaimana aliran bola counter attack Inter Milan saat bola berhasil dipatahkan. Sepanjang 90 menit, Inter Milan praktis hanya mengandalkan permainan mid block, dengan artian membiarkan Benfica menguasai ball possession dan mengandalkan permainan counter attack cepat. Terlihat pada statistik pertandingan leg pertama, Benfica bahkan mencatatkan total 12 chances ke gawang Inter Milan dengan tembakan seluruh peluang tersebut terbentuk melalui open play. Di sisi lain, Inter Milan terbilang berhasil dengan strategi mid box oleh Inzaghi yang mengandalkan efektivitas bermain. Meski hanya meraih total 9 chances, Inter Milan justru unggul dari efektivitas peluang konversi gol yang mencapai 22%. Bahkan, 9 peluang tersebut berbuah 2 gol, yang masing-masing dicetak oleh Nicolo Barella di menit 52 dan penalti dari Romelu Lukaku. Setelah mencapai sepertiga akhir, kelebihan jumlah pemain Inter Milan di area bertahan mereka bertindak sebagai titik peluncuran serangan Inter Milan. Di sini, Inter Milan menembus 3 blok atau area. Dalam struktur ini, Inter Milan menggunakan pendekatan total football. Di sini, setiap pemain outfield dapat bermain di posisi apapun sesuai kebutuhan selama permainan, membuat pasukan Inzaghi hampir tidak mungkin untuk membuka pertahanan yang lebih lebar. Berikut ini adalah contoh rotasi tersebut, di mana struktur build-up Inter Milan tetap konstan, meskipun pemain berganti-ganti rotasi. Gambar ini juga adalah cara counter attack Inter Milan diterapkan. Pemain dalam rotasi atau penggabungan memanfaatkan lebar lapangan untuk mendapatkan bola dari belakang dan kirim umpan silang horizontal ke dalam kotak area zona living, kemudian membuat ruang dan kirim umpan tarik diagonal ke dalam kotak penalti. Berikut adalah cuplikan gol pertama Inter Milan dengan taktik tersebut. Taktik AC Milan. Tak ayal, formasi 4-3-1-2 ala Empoli menarik untuk disaksikan. Ketika AC Milan menguasai bola, Empoli bergeser ke formasi 2-3-3-2 dengan 2 gelandang tengah mendorong tinggi penuh sehingga memberikan ruang lebar untuk pemain winger maju ke depan. Pendekatan ini menghasilkan beberapa peluang bagus, sebagian besar dibangun atas dinamika permainan pertahanan kedua striker, karena keduanya berfungsi sebagai pemain nomor 9 yang sangat klasik. Sementara resiko nyata dengan sistem ini ada di lini sayap mereka. Meskipun bisa dibilang AC Milan memiliki beberapa bintang terkuat mereka,
dalam formasi 4-2-3-1 ini. Empoli terlihat bekerja keras untuk mengatasi ancaman ini melalui pergantian rotasi trio lini tengah mereka. Dengan banyaknya gelandang sayap yang bekerja di tengah lapangan, fullback mereka bisa bergantian untuk memberikan lebar lapangan dalam serangan ofensif. Dari sini, mereka dapat mengirimkan umpan silang dan cutback dari luar. Posisi pivot ganda memberikan keamanan di belakang bola, memungkinkan kedua bek sayap untuk mendorong ke depan secara bersamaan. Bek tengah mereka akan membawa bola keluar dari pertahanan, mengoper ke lini tengah atau memainkan bola langsung ke penyerang mereka. Mereka akan jarang menggiring bola ke lini tengah, karena sudah ada poros ganda di depan mereka. Saat gelandang bertahan menerima bola, ia memiliki beberapa opsi dalam kombinasi berbeda yang bisa menimbulkan situasi berbahaya di lini tengah lawan. Kemudian, mengembangkan gelandang serang yang diposisikan di area lini tengah. Gelandang bertahan akan melewatinya untuk mencoba memainkan bola di gelandang tengah yang diposisikan sedikit lebih dalam dan lebih lebar di lapangan dengan menggunakan bola one-two touches. Dengan begitu, para pemain berhasil mengacaukan struktur pertahanan lawan karena bola bergerak lebih cepat daripada yang bisa disesuaikan oleh para pemain lawan. Saat gelandang tengah menerima bola, ia harus mengopernya ke area melebar, di mana bek sayap sudah mulai berlari untuk menindih gelandang serang lebar. Kombinasi cepat inilah yang menuntut fullback memiliki posisi tinggi di lapangan. Cara inilah yang digunakan oleh AC Milan saat menyerang Napoli.